Bos-bos, buat sebagian orang, menu gorengan itu wajib buat takjil. Risol, pastel, kroket. Deretan gorengan yang selalu jadi rebutan saat buka puasa. Sederhana, tapi bikin momen Ramadan terasa lengkap ya bos. Nah bos, dari camilan pinggir jalan, gorengan bisa berubah menjadi peluang usaha yang menjanjikan. Bahkan dari gang sempit sekalipun, rezekinya bisa meluas sampai ke luar negeri loh bos. Halo bos, saya Yono, pemilik Yon Risol. Saya menjual risoles, kroket, pastel, ada juga sosis Solo. Risol ini sudah kejual alhamdulillah, udah ke Singapura, ke Malaysia, malah terakhir kemarin ke Brunei Darussalam. Penasaran? Tetap di Cuan Bos. Siapa sangka bos, Yono, mantan supir yang tidak punya pengalaman di bidang kuliner ini, pelan-pelan membangun usaha kecilnya dari rumahnya di daerah Kemang, Jakarta Selatan. Perjalanan saya awal mulanya supir pribadi gitu aja. Ya saya otodidak aja gitu. Kalau itu saya belajar sih, saya dari beli risol di orang lain gitu. Saya coba, saya bongkar bagaimana rasanya, saya cicipin gitu. Risolnya orang lain begini, nah saya mungkin akan beda gitu, biar beda bagaimana caranya gitu. Terus saya mungkin rubah atau dari tambahin susu, saya menggunakan bahannya, mungkin saya bahannya premium lah gitu. Strategi pemasarannya pun sederhana, tanpa iklan besar-besaran, tanpa gimmick konten. Saya sih dari mulut ke mulut gitu ya Mbak. Dari para pelanggan, kebanyakan sih 99% itu kebanyakan kaum ibu-ibu pelanggan saya itu. Karena mereka tuh beli, bawa pulang, nanti kasih tahu saudaranya tuh beli di tempat Yon Risol. Itu caranya saya marketingnya tuh keperkenalannya begitu Mbak. Dari ibu-ibu arisan, ke tetangga, lalu ke kantor-kantor. Model promosi dari mulut ke mulut ini justru jadi kekuatan utama. Yono tidak sekedar jual risol, tapi mencari rasa yang beda. Ia menambahkan susu, memilih bahan premium, dan fokus pada kualitas agar produknya punya ciri khas. Produk andalannya, risol mayo, kroket, pastel, dan risol rogut yang justru jadi favorit pelanggan. Kata ibu-ibu lagi nih, karena saya memang pelanggannya itu dari ibu-ibu sih ya, jadi kata mereka tuh rogutnya yang katanya mantep lah gitu katanya. Ya kemungkinan sih dari adonannya ya itu, kalau ngadonan yang rogutnya itu memang kita memerlukan waktu sekitar hampir 5 jam itu. Hampir mirip kayak dodol ya. Itu tingkat kesulitannya emang di situ kalau risol, tempat Yon Risol ini, tempat saya itu. Proses rogut yang dimasak hampir 5 jam jadi nilai tambah yang tidak semua penjual lakukan. Ini bukan sekedar gorengan cepat saji bos. Ini produk yang dikerjakan dengan proses serius. Kalau untuk jaga kualitas, kalau untuk gorengan risolnya terutama ya minyak juga harus dijaga. Minyaknya harus yang bagus lah. Faktor terutama ya satu ya kebersihan itu harus dijaga juga. Terutama ya bahan-bahannya juga harus dijaga. Yang jelas itu kita harus bertahan di bahannya lah. Terutama ya kayak terigunya ya susunya juga harus ya senggangannya ya harus merek lah gitu. Dalam bisnis kuliner, kualitas adalah investasi jangka panjang. Yono menjaga minyak tetap bersih, menggunakan tepung dan susu bermerek, serta memastikan standar bahan tidak turun meski harga bersaing. Karena sekali pelanggan kecewa, mereka bisa pindah ke penjual lain. Tapi kalau puas, mereka akan balik lagi, bahkan merekomendasikan. Dan ada satu bagian penting yang sering dianggap sepele saat membuat risoles bos. Yap, kulitnya. Kulit risoles kalau tidak dibuat dengan takaran yang tepat bisa mudah robek, terlalu tebal atau tidak lentur. Kulit itu kalau ngadonin kulit itu terutama saya menggunakan faktor paling utama harusnya banyak telurnya. Karena dia kan teksturnya bisa lembut gitu, bisa gurih gitu. Terus kita harus pakai susu full cream juga harus dicampur gitu biar wangi kan gitu. Campuran telur lebih banyak dan susu full cream membuat teksturnya lembut, gurih dan wangi. Ini detail kecil, tapi dalam bisnis makanan, detail seperti ini yang membedakan produk biasa dengan produk yang punya karakter.
Dari sisi penjualan pun, Yono menerapkan sistem yang fleksibel. Kita sih sebenarnya itu tergantung pembeli aja. Membeli mau beli berapa satuan, boleh 10, boleh 5, boleh bebas sebenarnya. Satu boxnya itu kan bisa ada isi 10, 15, 20, 25 itu paling boxnya paling besar. Pembeli bisa beli satuan atau dalam box besar. Artinya, pasar yang disasar bukan cuma reseller atau partai besar, tapi juga konsumen rumahan. Strategi ini memperluas segmen pasar, bos. Dari yang mau beli untuk camilan keluarga, sampai yang mau jual lagi. Menariknya lagi, harga produk matang maupun frozen dibuat sama. Kalau mateng maupun frozen itu harganya kita sama, nggak ada pengurangan. Kalau risol itu yang tanpa mayo atau risol rogut kan 3.500. Kalau risol mayonya itu kan 5.000. Itu kroket pun sama 3.500 satuannya. Dengan harga mulai dari 3.500 hingga 5.000 rupiah per buah, kalau dalam satu hari terjual rata-rata 1.000 gorengan, omset hariannya bisa sampai 4 jutaan loh, bos. Alhamdulillah sih kalau tiap harinya saya sekarang alhamdulillah dibandingkan yang kemarin waktu pandemi sekarang jauh lebih meningkat gitu. Pelanggan yang mentah bisa kemarin ada kebetulan ya dikirim ke Kalimantan, ke Singapura itu frozen itu. Ya ke Medan mereka buat oleh-oleh lah dari Jakarta gini gitu. Untuk varian frozen bisa dikirim ke luar kota, bahkan ke luar negeri loh, bos. Ditambah lagi pesanan dari kantor-kantor untuk snack box campuran. Untuk segmen kantoran, biasanya risol dan kroket masuk dalam paket snack box. Satu box berisi aneka gorengan. Volume pesanan model seperti ini biasanya lebih besar dan rutin. Dan saat Ramadan tiba, permintaannya meningkat tajam. Sangat berpengaruh sekali untuk bulan Ramadan ini alhamdulillah. Ya pokoknya hampir sekitar naiknya malah hampir 80% malah naiknya kalau dibandingin hari biasa malah. Pemesanan malah kadang-kadang kita jadi banyak yang kita tolak karena kita memang nggak sanggup sih kalau di bulan Ramadan ini. Jadi harus ibaratnya untuk pemesanan besok mau nggak mau harus hari ini pesan gitu dulu. Saat Ramadan, dengan kenaikan hingga 80%, cuannya bisa tembus sampai 7 juta rupiah per hari. Tak heran, sebagian pesanan bahkan harus ditolak karena kapasitas produksi terbatas. Nah bos, yang risol walaupun tinggalnya di gang sempit, tapi tetap laris. Buat teman-teman yang ingin mulai berbisnis, saya ada tip nih. Pertama sekali, kejujuran itu udah paling penting terus untuk penting pemasarannya. Kita tetap harus menjaga kualitas dari kuenya itu sendiri. Dan yang penting ketinggalan lagi juga jangan lupa berdoa. Dan yang paling penting, cuan bos!